Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelum kita mulai kuliah pada pagi hari ini, mudah-mudahan dengan doa bersama suratul Fatihah nanti kita bisa memahami apa yang kita bahas dan kita bisa menjalani kuliah kalkulus 2 satu semester ke depan ini dengan baik. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa mengerjakan tugas-tugasnya termasuk ujian UTS dan UASnya dengan baik. Dan apa yang kita harapkan, kita niatkan di awal bisa tercapai. Ala hadiriyahu ala kulli salafah. Al-Fatihah. Oke, hari ini kita membahas tugas ya, bahas tugas secara kelompok ya. Secara kelompok, ini ada 5 kelompok ya. Individu, Pak. Individu. Berarti 5 soal masing-masing. Iya, Oke, karena individu, saya tawarkan aja siapa yang mau mencoba untuk membahas duluan. Kalau misalkan tidak ada yang mencoba, mungkin saya panggil. Saya Pak mau mencoba nomor 1. Silakan Mas Rizal ya. Ini pakai screen sharing atau bagaimana, Pak? Ya, ditampilkan aja Mas. Sebentar, Pak. X pangkat 3 min 6x kuadrat plus 2 per 2 akar X dari apa itu fungsi yang di atas kita bisa keluarkan konstanta 2 karena kalau integral kita bisa apa itu keluarkan konstantanya biar tidak berpengaruh. Yang di atas itu 2x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 2. Kita bisa ambil duanya, jadi setiap anunya dibagi 2. Jadi terus yang bawahnya, yang bagian penyebut 2x, 2 akar x, 2-nya kita juga bisa pindahkan di depan. Jadi nulisnya 2 per 2 integral x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 1 per akar x. Karena 2 per 2 itu sama dengan 1, jadi kita tidak usah tulis di langkah selanjutnya. Di langkah selanjutnya kita apa itu sendiri kan, karena ini ada bisa karena x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 1 per akar x itu bisa kita tulis integral x pangkat 3 per akar x min 3 kali x kuadrat per akar x 1 per akar x. Terus karena menurut aturan integral kita bisa integralkan sendiri-sendiri. Jadi integral x pangkat 3 per akar x dx min
integral 3x kuadrat per akar x dx plus integral 1 per akar x dx. Akar x itu kan sama dengan x pangkat setengah. Kalau ada apa itu namanya x pangkat 3 dibagi x pangkat sesuatu, itu pangkatnya kita kurangi. Pangkat yang awal kurangi pangkat yang akhir. Asalkan itu variabelnya sama, x. Jadi karena ini variabelnya sudah sama, x, jadi kita bisa tulis x pangkat 3 dikurangi x pangkat setengah, akhirnya jadinya integral x pangkat 5/2. Untuk yang integral 3 kali x pangkat 2 per akar x, itu kita bisa sederhanakan juga dengan cara yang sama seperti depan tadi. Jadi hasilnya itu 3x pangkat 3/2. Nah, untuk yang ketiga, karena tidak ada, kita tetap nulis x-nya ditambah 1, berarti 5/2 tambah 1, 7/2. Hasil integralnya x pangkat 7/2 per 7/2. Sama dengan yang sebelumnya, yang integral 3x pangkat 3/2 dx kita integralkan, konstantanya bisa kita taruh di luar, lalu kita integralkan x pangkat 3/2-nya. Jadi ketemunya x pangkat 5/2 per 5/2. Lalu untuk yang integral 1 per x akar x dx, itu kita gunakan rumus yang sudah ditentukan, yaitu agarnya min 1 per pangkatnya dikurangi setengah dikali x pangkat setengah dikurangi 1. Jangan lupa ditambahkan konstanta di masing-masingnya. Karena ini tadi saya lupa, saya taruh di belakang semua. Konstantanya ada 3. Karena sama-sama konstanta, kita tulis konstanta saja. Jadi 1, C. Lalu ini kita juga tuliskan semua yang tadi kita hitung, kita rapikan. Jadi hasilnya itu 2x pangkat 3 akar x per 7 min 6x kuadrat akar x per 5 plus 2 akar x plus c. Itulah hasil dari integral 2x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 2 per 2 akar x dx. Ada yang ditanyakan? Silakan teman-temannya kalau ada pertanyaan, komentar. Mas Afrizal, saya mau tanya. Ya. Kenapa kok tadi konstantanya kok lebih dari 1 ya? Pada pengerjaan baris keberapa? Oh, yang itu benar. Nah, yang ini kan yang C-nya, yang konstantanya ada 3. Ya. Iya. Nah, itu awalnya itu dari yang ini kan awalnya dari satu persamaan. Itu kan ada yang ini yang ada min sama plus, itu kan ini kan disendiri-sendirikan loh. Yang ada integral sendiri itu kan kalau diintegral setiap integralnya, setiap kita mengintegralkan itu kan hasilnya itu ditambah konstanta. Nah, ini kan kita mengintegralkan 3 fungsi. Berarti konstantanya juga ada 3 setiap masing-masing. Ini karena saya lupa menulisnya, seharusnya konstantanya itu letaknya itu setelah kita kita mengintegralkan itu. Karena saya lupa naruhnya, saya jadikan 1 di belakang. Gitu Mas Fahmi. Lagi Mas, kalau ditinggal share screen-nya jangan ditutup dulu. Oh, saya lupa Pak. Kan masih dipertanyakan biar jelas teman-teman.
Saya kira tadi nyambung share screen, Pak. Saya minta maaf. Nah, ini kan integralnya kan awalnya satu fungsi yang diintegralkan, karena ini ada apa itu pengurangan dan penambahan. Dalam integral kita bisa pisahkan satu-satu sendiri-sendiri. Jadi kita mengintegralkan 3 fungsi sekarang. Nah, kalau kita setiap mengintegralkan kan satu itu kan ada hasil integralnya itu kan ada ditambah konstanta. Nah, ini kan kita ada 3 kali integral, berarti konstantanya ada 3. Karena saya lupa menaruhnya, saya taruh di belakang semua gitu, jadi 1. Nggak ditulis per apa itu pengintegralannya, per apa itu per fungsinya, begitu. Gimana Mas Fahmi? Iya Mas, sudah Mas. Ada yang ditanyakan lagi? Atau ada yang berbeda hasilnya? Izin bertanya, untuk cara yang sebelum terakhir itu kan tadinya X pangkatnya 7/2 sama X pangkatnya 5/2 ya. Terus pas ke bawah kok bisa X pangkat 3 akar X sama X pangkat 2 akar X itu gimana ya? Oh, itu ya. Kalau mengintegralkan kan, sebentar. Nah, 7/2 itu kan sama dengan, kalau kita desimalkan kan sama dengan 3,5. Nah, kalau kita kan kalau 3,5 itu pangkatnya kan sawangan nih, nggak enak gitu. Rasanya nggak enak gitu loh kalau ditulis itu. Kok 3,5 gitu, biar kelihatan rapi gitu. Kan 3,5 kan sama dengan X pangkat 3 dikali X pangkat setengah atau pangkat 0,5. Ya kan? Kalau ada X pangkat dikali X pangkat, pangkatnya kan ditambah. Karena ini 3,5, kan berarti 3 X pangkat 3 dikali X pangkat setengah. Nah, X pangkat setengah ini kan sama dengan akar X. Makanya kita tulis 2 kali X pangkat 3 kali X akar X per 7. Nah, gitu. Sama halnya dengan yang 5/2. 5/2 kan kalau kita desimalkan kan sama dengan 2,5. Nah, itu juga bisa digitukan. Begitu, Mbak Nindi. Bagaimana? Atau masih bingung? Iya. Ada yang ditanyakan lagi? Pak Frizal, izin bertanya. Ya. Kan itu C-nya ada 3. Kalau menurut penjumlahan yang benar, kan ada variabelnya. Itu bukannya seharusnya 3C. Kalau plus C, plus C, plus C. Oh, itu. Ya. Kan plus C kan sama-sama aja kayak 3C. Nah, 3C kalau 3 kan konstanta, sama konstanta kan kalau ketemu kan hasilnya konstanta, sama aja. Berarti kan kita juga bisa tulis itu konstanta C, atau kita bisa tulis C aja, sama aja kan. Maksudnya konstanta itu kan bilangan yang tidak ada variabelnya. Kalau bilangan yang tidak ada variabel kita kali dengan bilangan yang tidak ada variabelnya kan sama-sama bilangannya itu bilangan tidak bervariabel kan. Sama aja konstanta gitu. Jadi ujung-ujungnya itu konstanta, sama aja. Walaupun dikali itu tetap saja konstanta. Jadi kita bisa tulis saja konstanta saja atau C saja, nggak apa-apa. Begitu. Iya. Izin masuk Bang Kak Rizal. Seharusnya kalau misalnya C ditambah C kan seharusnya hasil
3C di bawahnya. Kenapa itu tetap C? Ya itu tadi baru ditanyakan. Udah dijawab. Kan sama saja nilainya, konstanta. Kan konstanta itu kan kayak bilangan yang tidak ada variabelnya, kayak 2, 1. Itu kalau ditambah kan tetap kan, ini itu tetap bilangan konstanta gitu loh. Nggak berubah. Cuma nilainya saja yang berubah. Itu tetap bilangan konstanta. Kan tapi kan kita nggak tahu nilainya berapa. Makanya itu kita tulis C saja. Walaupun kita tahu nilainya berbeda. Kalau ditambah. Ya, baik. Kalau kita tahu nilainya. Ber- Cuma kita kan nggak tahu kan ini. Namanya kan kita berarti izin masuk boleh? kalau Iya, kan saya juga ini sih lihat di referensi bisa aja. Jadi misalkan Mas Afrizal ini nulisnya C1, C2, C3. Nah, jadi C di bawahnya itu bisa diperjelas biar kalau emang penggabungan dari konstanta semuanya itu jadi nulisnya C besar gitu. Kayaknya kalau nggak salah gitu. ya nggak apa-apa sih kalau begitu ya nggak apa-apa. Tapi kan ya saya nulisnya begini. Biar kan kayaknya tadi disangkanya emang tadinya kan C-nya ada 3 gitu, keturunannya cuma 1 gitu. Ya. Terima kasih. Lain kali nanti saya tulis 1, 2, 3 aja biar jelas. Ya. Ada yang ditanyakan lagi mengenai pengerjaan saya? Sudah ya? Ada lagi? Mau menambahkan atau mau nyanggah? Tidak apa-apa. Mungkin jawaban saya salah atau ada yang kurang. Sudah ya? Kalau nggak ada, Sudah, saya Pak. tanya, Pak. Ditutup dah ini, Pak. Saya tanya terakhir, Mas Rizal. Ya, Pak. Bukan tanya ya, penambahan. Sebenarnya sampai menuliskan CC masing-masing itu, sampai katakan itu konstanta, tapi konstantanya masing-masing kan nilainya tentunya berbeda. Nah, secara matematika aturannya tidak boleh dengan simbol yang sama kalau nilainya berbeda. Nah, seperti sarannya Mbak Linda tadi bisa diterima, itu harusnya C1, C2, C3 sehingga dikumpulkan menjadi C. Karena kalau dianggap C semua, orang akan mengira itu nilainya sama, padahal itu C masing-masing nilainya berbeda. Kalaupun sama, tapi tidak ada jaminan itu nilainya sama karena masing-masing integral tentunya C-nya berbeda-beda itu ya. Oleh karena itu seperti saran Mbak Nindi itu harusnya C1, C2, C3 kalau digabung menjadi C. Jadi kita nggak boleh membuat simbol yang sama kalau nilainya berbeda. Apalagi kita nggak tahu nilainya berapa. Kecuali nilainya memang benar-benar sama, maka hasilnya harusnya 3C kalau memang sama. Tapi karena 3C itu kan berpengaruh pada nilainya, konstanta 3 kali. Karena C-nya berbeda nilainya, sehingga C1, C2, C3. Sehingga kalau digabung, pakai variabel yang lain. Jadi C. Itu ya Mas Rizal. Jadi kita Ya, Pak. tidak, Terima kasih, Pak. dalam aturan matematika tidak sesukanya, tapi harus ada aturannya. Untuk yang terakhir itu, baris terakhir itu tolong dipertegas penulisan, karena orang akan membaca itu misal 2x pangkat 2 ya. Pangkat 3, Pak. Pangkat 3 akar x. Nah, itu penulisannya kurang jelas, artinya pemisahannya kurang pas. Nanti orang akan mengira, bisa aja itu dibaca sebagai x kali akar dari 3x. Akar 3 dari X. Oh iya. Kan bisa saja orang baca begitu. Sehingga kalau misalkan ditulis yang sesuai pemisahannya, maka itu orang akan nggak salah baca. Karena salah baca aja soalnya nilainya itu adalah X pangkat 3, kemudian dikalikan akar kuadrat dari X. Kan kalau misalkan akar pangkat 3 dari X kan nulisnya juga begitu kan. Jadi
Kalau misalkan mau dipecah Iya, Pak. seperti itu, maksudnya itu akar kuadrat saja, maka dipisah agak jauh dari X kuadrat. Sebenarnya ditulis tanpa penyederhanaan juga sudah benar, jadi X pangkat 7/2, cuman yang perlu disederhanakan itu per 7/2 yang bawah itu. Karena perperan double itu harus disederhanakan. Tapi kalau X pangkat berapapun, kita bisa menyederhanakan ataupun tidak, nggak ada masalah. Asalkan penulisannya tidak membuat bias bagi orang yang membacanya. Begitu ya. Termasuk simbol C, orang akan bias. Maksud dengan penulis mungkin akan berbeda dengan apa yang dibaca. Cukup Mas Rizal, terima kasih jawabannya dan masukan-masukan teman-teman dan pertanyaannya. Selanjutnya nomor 2. Silakan, ada yang mau menjawab? Pak, saya izin menjawab nomor 2, Pak. Oke, silakan Mas Fahmi. Mas Fahmi ini agak bising ya suaranya. Belum masuk suaranya Mas Fahmi. Oh iya Pak, bentar Pak. Ya, saya Suasananya rame ya di rumah Mas Fahmi. Oh iya Pak. Tempatnya. Apakah sudah muncul ya Pak? Ya, muncul Mas. Belum Pak? Sudah. Oh sudah. Oke. Nomor 2. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oh, jatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 2 diketahui soal integral dalam kurung X pangkat 4 min 3X kuadrat plus 2 pangkat 5 dikali dalam kurung 2X pangkat 3 min 3X kali dx. Nah, dalam soal ini saya memisalkan dalam kurung yang berpangkat dengan O. Jadi kita tulis X pangkat 4 min 3X kuadrat plus 5 sama dengan O. Nah, O kita turunkan dengan cara rumus DU per DX sama dengan kita turunkan 4X pangkat 3 min 6X. Terus sebentar. Saya share aja iya. share screen-nya biar kelihatan lebih jelas. Itu sama tutup. Oh iya, Pak. Biar saya iya. share screen-nya. Oh iya, Pak. Benar. Karena Anda pakai Soalnya saya pakai HP. Iya. Iya. Saya bingung. Nah, kelihatan ya? Alhamdulillah. Iya. Oke, silakan nomor 2. Ya, Pak. Saya mulai lagi ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 2 diketahui soal integral dalam kurung X pangkat 4 min 3X kuadrat plus 2 pangkat 5 dikali dalam kurung 2X pangkat 3 min 3X tutup kurung dx. Nah, dalam model soal ini saya memisalkan X pangkat 4 min 3X kuadrat plus 5 sama dengan U. Nah, terus U kita turunkan dengan cara DU per DX. DU per DX sama dengan X pangkat 4 turunannya 4X pangkat 3 min 3X kuadrat turunannya min 6X plus 5, 0.
Terus lanjut DU sama dengan DX dipindah ke kanan sama dengan jadi 4X pangkat 3 min 6X kali DX. Nah, dalam soal ini kita tahu tadi ada angka 2X pangkat 3 min 3X. Nah, lebih enaknya kita keluarkan angka 2 biar nanti akhir-akhir bisa dicoret, bisa diganti dengan DU. Dikeluarkan angka 2-nya, terus 2 dipindah ke kiri sama dengan menjadi pembagian DU per 2. Terus lanjut, kita kembali ke soal. Jadi integral U pangkat 5 dikali 2X pangkat 3 min 3X kali DX kan tadi sama dengan DU per 2. Nah, jadi langsung kita tulis saja. Terus kita integralkan sama dengan U pangkat 5 diintegralkan 1/6 dikali U pangkat 6. Terus DU tadi menjadi setengah plus C. Nah, dari sini kita kalikan 1/6 dikali 1/2 menjadi 1/12. U tadi kita masukkan dengan misal tadi X pangkat 4 min 3X kuadrat plus 5. Oh, mohon maaf Pak, pangkatnya kurang. Pangkat 6 plus C. Sudah Pak, selesai. Oke. Ada yang komentari silakan. Izin masuk. Ya, Ya, monggo. silakan. Itu kan misal punya kan X pangkat 4 min 3X kuadrat plus 2 soalnya. Terus itu kayaknya salah tulis ya. Kok plus 5? Oh, iya Pak. Plus 2 Iya. sebetulnya. Iya, sudah. Iya. Barin itu aja. Ada lagi yang ngoreksi atau pertanyaan? Saya mau bertanya, Pak. Silakan. Monggo. Itu saya belum paham yang DU per 2 yang jadi setengah plus C. Belum paham. Ya, makasih. Oh, ini kan. Oh ya. Jadi kan kalau misalkan kita integralkan, DU kan nanti hilang, otomatis hilang. Jadi tinggal angka setengah. Terus kita tinggal tambahin plus C, plus konstanta. Iya. Makasih. Ya, sama-sama. Apakah ada lagi yang ditanyakan? Yang lainnya cukup? Nggak ada lagi? Jadi Mas Fahmi kurang teliti ya di sini. Kurang teliti, ada kebenaran Iya, Pak. sedikit. Mohon maaf. Caranya sesuai benar dengan pemisalan U, sehingga lebih simpel sederhana. Ya. Kemudian penulisan seperti ini juga harus diperhatikan benar ini. Yang lain barangkali jangan sampai ditinggal kurungnya ini. Karena kalau tanpa kurung itu maknanya akan berbeda. Kalau tanpa kurung berarti 4X pangkat 3 min 6X dx. Padahal dx itu milik semuanya, bukan hanya milik 6X, sehingga harus dikurung. Ini caranya pahami, penulisannya udah betul. Ya, lainnya nanti jangan sampai keliru. Kalau ujian UTS maupun UAS Anda keliru kurung atau bahkan kurang atau tidak teliti plus minus, itu akan mengurangi nilai. Jadi ketelitian sangat diharapkan di penulisan ini. Ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, lanjut nomor 3. Siapa yang mau mencoba?
Saya jadi, Pak. Mas Arya, Ya. share screen sendiri atau saya bantu? Mas Arya. Sudah ya, Pak? Ya, sudah. Sudah muncul lah, Pak? Ya, sudah. Nomor 3. Integral 5x akar 5x kuadrat min 9 dx sama dengan, jadi integral ini bisa kita tulis dengan integral 5x dikali dalam kurung 5x kuadrat min 9 pangkat setengah. Nah, dari bentuk seperti ini bisa kita ketahui bahwa 5x ini merupakan 5x kuadrat min 9 ini merupakan sebuah fungsi dan 5x adalah setengah turunan dari fungsi tersebut. Jadi bisa kita tulis seperti ini, jadi setengah y aksen dikali y pangkat setengah dx. Terus kemudian kita integralkan jadi seperti ini, setengah dikali 2/3 y pangkat 3/2 plus c. Nah, kemudian jadi hasilnya sepertiga 5x kuadrat min 9 pangkat 3. Bentar, Pak, bentar. Ya, pangkat 3/2 plus c. Sama dengan sepertiga dikali dalam kurung 5x kuadrat min 9 akar 5x kuadrat min 9 plus c. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan, ada komentar teman-temannya. Izin bertanya. Ya. Untuk cara yang terakhir itu di hasilnya kan jadi sepertiga 5x pangkat 2-nya itu jadi kayak ada 2 gitu ya, yang satu dikurung, satu di akar gitu. Apa itu nggak bisa langsung ditulis jadi sama dengan sepertiga jadi akar dari 5x pangkat 2 min 9 pangkat 3? Iya, gimana? Kan ini kan yang ditanyakan ya. Ini itu merupakan, kan sebenarnya ini tuh udah selesai di sini di 5x kuadrat min 9 pangkat 3/2. Nah, terus kan 5x kuadrat min 9 pangkat 3/2 itu sama dengan 5x kuadrat min 9 pangkat 2/2 atau pangkat 1 dikali 5x kuadrat min 9 pangkat setengah. Jadinya seperti ini. Ini Iya, yang pangkat iya. 1, ini yang pangkat setengah. Itu, ya. Ya, Mungkin ada lagi pertanyaan ataupun sanggahan? Maaf, kenapa itu hasil yang terakhir kok dijadiin 2? Kenapa nggak langsung dijadiin 1 aja? Ya, sebenarnya sih udah selesai di sini. Kan biasanya tuh kalau di abisian ada bentuk seperti ini tuh jarang. Jadi biasanya tuh di abisian itu bentuknya seperti ini. Kalau soal yang aku kerjakan biasanya seperti itu. Berarti itu nggak harus dijadiin 2 kan? Cuma 1 aja kan cukup. Iya. Enggak, sebenarnya sepertiga 5x kuadrat min 9 pangkat 3/2 ini udah cukup. Oh iya, izin masuk, nambahin kalau misalkan kayak kita mau ngejadiin 1 doang, bisa ini nggak sih? Kayak
akarnya tuh jadi akar 5x pangkat 2 min 9 pangkat 3 gitu. Kan itu 3/2 gitu ya. Jadi biar cuma Iya. ada 1 doang gitu ya. Iya, bisa juga. Terima kasih. Ada lagi? Sudah cukup ya. Jadi nggak ada yang tanyakan lagi. Jadi jawaban Mas Arya ini yang penyederhanaan baris terakhir itu sunnah ya. Jadi yang jelas baris terakhir itu misalkan tidak sampai disederhanakan tidak ada masalah. Yang penting bahwa hasil akhirnya itu sudah benar, plus C sampai di situ boleh. Tandakan pangkat 3/2 itu mau disederhanakan atau dipecah, itu sunnah. Nanti saya ingatkan di awal, waktu ujian, ingat waktu itu sangat menentukan. Jangan sampai Anda habis waktu untuk menyederhanakan. Kalau itu cukup tidak perlu disederhanakan, maka Anda boleh berhenti melanjutkan ke soal yang lain. Jangan sampai Anda sampai sederhanakan, sampai sesederhana mungkin, nggak perlu. Karena itu sunnah. Kecuali memang ada waktu yang longgar, yang lain sudah selesai, mau menyederhanakan boleh. Tapi tanpa sederhanakan, hasilnya sudah benar. Maka itu sudah benar. Andaikan ada penyederhanaan pun nilainya sama aja, benar. Jadi karena mungkin mengejar waktu atau waktunya singkat, maka penyederhanaan itu bukan hal yang mutlak atau wajib, tapi sunnah. Karena di soal ujian nanti nggak ada ABCD ya, bukan multiple choice, jadi uraian hasil akhirnya tidak perlu disederhanakan, mungkin mengingat waktunya terbatas. Cukup disederhanakan yang bisa disederhanakan dengan simpel, misalkan itu setengah dikali 2/3. Jadi sepertiga disederhanakan seperti itu kan mudah, tidak perlu makan waktu, maka disederhanakan sepertiga. Tapi untuk menguraikan kembali pangkat itu menjadi akar-akar, dikhawatirkan salah penulisan seperti Mas Rizal tadi, maka tidak perlu disederhanakan daripada khawatir ada kesalahan, kurang telitian dan sebagainya, karena makan waktu. Begitu ya, diingat-ingat waktu ujian nanti. Kalau nggak ada yang perlu ditanyakan, dilanjutkan nomor 4. Silakan, siapa yang mencoba? Saya, Pak. Silakan. Nomor 4, soalnya tertera integral min 2 cos 4, 2x sin 2x dx. Sama dengan integral y pangkat 4 seperempat y aksen dx. Itu saya misalkan min 2 cos 4 2x adalah y. Dan sin 2x adalah seperempat turunan dari y. Karena turunan dari min 2 cos 2x adalah 4 sin 2x. Jadi sin 2x kan jadi seperempatnya. Terus sama dengan di bawahnya diintegralkan jadi 1/4 dikali 1/5 y pangkat 5 plus c. Terus itu tinggal dikalikan 1/20, y-nya dimasukkan diganti yang awal jadi min 2 cos 5 2x plus c. Terus yang terakhir itu dikali sama konstanta yang min 2 yang di dalam kurung. Jadi min 1/10 cos 5 2x plus c. Sudah. Apakah ada yang ditanyakan?
Tadi Y itu fungsi apa? Yang jadi Y. Apa? Yang Yang jadi Y itu min 2 cos 2X. Apakah ada lagi? Mau tanya, Iya. Itu kok bisa seperempat Y aksen itu dari mana? Kan itu turunan dari Y. Y-nya kan min 2 cos 2X. Turunannya kan 4 sin 2X. Biar jadi sin 2X, jadikan 1/4 Y aksen. Apakah bisa dipahami? Tanya ya. Turunannya min 2 cos 2x itu berapa? Kan ini itu perkalian. Min 2 kali cos 2x. Iya kan itu 2X-nya kan diturunin jadi pindah ke depan kan. Jadi 4, terus turunannya min cos jadi sin. Jadi 4 cos 2X. Enggak, harusnya kalau misalkan pakai kamu permisalan min 2 cos 2x itu harus pakai cara turunan yang f aksen x dikali gx ditambah fx dikali g aksen x. Harusnya biar lebih singkat di permisalinnya bisa di yang apa tuh namanya yang cos 2x aja. Oh iya, makasih. Ada yang tanyakan lagi? Mbak Erika, boleh dituliskan pemisalannya? Ya. Supaya yang orang baca bisa paham. Ingat waktu ujian, pemisalan harus ditulis karena di situ nggak ada pemberitahuan. Tidak diketahui bahwa Y-nya itu apa atau berapa. Maka orang akan membaca nggak paham. Maka nilainya akan berkurang. Iya Pak, ini nulisnya di mana ya Pak? Ya, di situ. Taman pakai apa ini? Pakai PDF aja Mbak. Pakai aman bisa pakai aman dibuka. Ini PDF kan? Taman punya aplikasi PDF Reader atau Adobe Acrobat. Jangan buka di HTML. Anda pakai browsing HTML ini. Iya, Di PDF Reader. Iya Pak, bentar. Nanti di Adobe Reader Anda bisa coret-coret di situ. Jadi usahakan jawaban nanti waktu ujian itu sudah orang bisa memahami. Karena bisa jadi jawaban ini akan dibaca oleh teman-teman lainnya, bahkan mungkin oleh adik kelas, sehingga tidak membingungkan atau bahkan menyesal.
Bisa Mbak Rika. Dibuka pakai Adobe Reader, boleh Acrobat. Iya Pak, bentar. Masih loading. Pakai Foxit Rider, kan Pak? Bisa, yang penting bisa dibuat coret-coret yang di menunya, di menu review ada gambar drawing atau pensil gitu. Di bagian mana ya Pak? Saya belum muncul. Pakai komen. Di menu komen. Komen. Oh iya. Ada pensil. Ini pensil ini Pak. Ya, untuk coret-coret pensil. Iya. Ditulis pemisalannya. Kok susah? Agak besar. Atau pakai text box bisa Mbak, kalau misalkan susah pakai pensil. Itu ada menu text box, bisa diketik. Iya Pak. Itu apakah terlihat Pak? Ya, terlihat. Seperti itu Pak. Jelaskan Mbak, jelaskan. Itu saya misalkan Y-nya sama dengan min 2 cos 2X, turunan dari min 2 cos 2X, yaitu 4 sin 2X. Agar menjadi bentuk yang sama, seperti di soal sin 2X, maka kedua ruas saya kali 1/4. Jadi 1/4 Y aksen
sama dengan sin 2X. Saya ingin bertanya, boleh? Iya. Itu kan Y dimisalkan min 2 cos 2X. Ya, Iya. kalau dipangkatkan 4, kan nanti kan hasilnya berbeda, nggak sama kayak soal. Kalau pangkat 4, berarti nanti kan min 2-nya dipangkatkan 4. Sedangkan di soal itu min 2. Sedangkan pangkatnya itu cuma di cosnya. Berarti nulisnya nggak bisa Y pangkat 4 dong. Nanti nggak sama kayak soal. Gimana? Kan kalau dipangkat, kan ini kan mau nyamakan sama seperti soal. Kan kamu misalkan min 2 cos 2X itu kan Y. Kalau mau disamakan dengan soal, berarti kamu nggak bisa nulis Y pangkat 4 dong. Kalau nulisnya Y pangkat 4, nanti min 2-nya juga di pangkat 4. Nanti nggak sama kayak soal lagi. Soalnya min 2-nya dipangkat. Pangkat 4. Berbeda dong nanti. Yang mau disamakan kayak soal itu kan Y dipermisalin. Biar Y aksennya itu sama kayak sin 2X. Iya, Jadi turunannya... Tapi kalau kamu nulisnya kayak gitu, yang min 2 itu jadinya pangkat 4 juga. Kan ini tuh cos 2X-nya yang pangkat 4. Cos-nya ini yang pangkat 4. Oh iya, makasih masukan. Mungkin nanti bisa dibenarkan oleh Pak. Mbak Erika menerima kritikan pembenaran dari Mas Rizal? Saya masih nggak tahu ya Pak, masih nggak tahu yang benar yang mana, tapi dari saya belajar waktu SMA itu kayak gitu. Kritikan Mas Rizal diterima apa tidak? Kalau kritikan Mas Rizal sama terima, berarti Saman salah. Kalau sampean meyakini sampean benar, buktikan sampean benar, pertahankan. Tetapi kalau memang menerima kritikan Mas Rizal, maka pekerjaan sampean salah. Nanti kalau seandainya sampean tetap mempertahankan, maka Mas Rizal yang harus meyakinkan apakah kritikannya itu sesuai untuk diterima oleh Mbak Erika. Gimana Mbak Erika? Mas Rizal mengkritiki Y pangkat 4. Kalau saya tetap Y pangkat 4. Kalau saya tetap sama jawaban. Sama? Belum, Mas Rizal belum buktikan kok sama. Jawabannya Mas Rizal kan. Saya masih tetap sama jawaban saya, Pak. Oh, mempertahankan. Maksudnya. Ya. Bukan sama dengan jawabannya Mas Rizal kan? Bukan, Pak. Masih mempertahankan. Itu yang benar. Tapi punya Mas Rizal belum bisa ya. Silakan. Bagaimana Mas Rizal? Ya, kan begini. Y kalau dimisalkan min 2 cos 2X, kalau kita pangkatkan 4, kan berarti min 2 itu juga dipangkatkan 4 dong. Bukan cosnya aja kan? Ya, bisa diterima dulu kan ini? Bisa diterima nggak? Yang diomongkan saya ini. Kalau min 2 cos 2X semuanya dipangkatkan 4, min 2-nya juga ikut dipangkatkan 4 dong. Ya kan? Kalau kita kembalikan ke soal, dan kita nulisnya Y pangkat 4, berarti kan berbeda dong, nggak sama kayak soal. Soalnya bilang min 2 cos pangkat 4 2X, sedangkan yang kita tulis, yang kita misalkan itu, yang kita misalkan itu kan min 2 pangkat 4 kali cos pangkat 4 kali cos pangkat 4 2X. Kan beda. Yang satu min 2,
yang satunya min 2 pangkat 4. Kan berbeda toh. Jadi ini kan apa itu bertolak belakang. Maksudnya saling tabrakan gitu loh, tidak sama kan. Oke, Mas Rizal boleh menampilkan bagaimana caranya seharusnya menurut sampean supaya tertulis dibandingkan seandainya Mbak Erika belum bisa menerima. Mbak Erika boleh stop share screen-nya biar gantian dengan Mas Rizal. Iya. Cuma yang di apa itu pengerjaan saya nggak pakai cara itu, Pak. Ya, berarti silakan ditulis. Tapi saya tuliskan aja. Ya, boleh pakai aplikasi apa biar ditampilkan. Sebentar ya, Pak. Ya. Ini besar banget detailnya. Bisa dikecilkan memenuhi tempat itu. Beras itu puas, harusnya pensil atau spidol. Nah, ini saya tuliskan Y sama dengan min 2 cos 2X. Kalau Y pangkat 4, berarti kan ada kurungnya. Min 2 cos 2X pangkat 4. Berarti ini kan kalau ditulis lagi, ini kan sama dengan min 2 pangkat 4 cos 2X pangkat 4 kan. Nah, ini kan berbeda nggak seperti soal. Jadi kita tidak bisa menuliskan min 2 cos pangkat 4 2X itu sama dengan Y pangkat 4. Karena hasilnya berbeda. Karena Y pangkat 4 hasilnya itu 16. Y 16. Ini dong. 16 cos pangkat 4 2X. Ya, 16 cos pangkat 4 2X. Bukan 2 cos 2X. Jadi kita tidak bisa menuliskan itu Y pangkat 4. Begitu. Gimana Mbak Erika? Kalau saya, menurut saya. Iya, Pak. Bisa saya terima. Bisa diterima. Berarti kerjaan Mbak Erika belum sesuai? Iya. Ya. Iya, Pak. Oke. Berarti pemisalan Mbak Erika belum bisa diterima, belum sesuai. Berarti menggunakan atau Mas Rizal mau menyampaikan bagaimana caranya Mas Rizal untuk membuat solusi yang lain yang mungkin lebih sesuai. Buatan apa bukan? Nggak apa-apa, Pak. Nggak, yang lain aja. Saya tadi sudah. Masa lagi? Silakan kalau mungkin ada yang lain, mumpung ditawarkan oleh Mas Rizal. Dengan pemisalan yang sudah dibuatkan oleh Mas Rizal.
apakah pekerjaan teman-teman yang lain sama dengan Mbak Erika? Sehingga nggak ada yang mencoba yang lain. Saya caranya sama Pak, cuma beda. Iya beda. Sama dengan Mbak Erika? Tapi beda. Dicoba Mas Arya, silakan ditampilkan. Gini Pak. Jelaskan Mas. Oh ya. Kan di soal ini integral min 2 cos pangkat 4 2x dikali sin 2x dx. Sama dengan saya nulisnya seperti ini. Kenapa? Karena bentuk sin 2x merupakan turunan setengah turunan. Bentuk sin 2x ini merupakan turunan cos. Misalnya ditulis Mas Arya. Misalnya ditulis kalian. Anda pakai itu, ini ada reader ya. Gimana Pak caranya? Ya, ini ada reader ya Mas. Iya. Ya, kalau reader hanya bisa membaca. Tapi itu coba itu ada gambar teks pena itu coba diklik. Samping kanan, ya gitu. Itu komen. Yang kanan itu. Nah, yang gambar T ada penanya itu Mas. Udah Pak, nggak bisa Pak. Yang itu nggak bisa. Iya. Atau pakai point brush. Karena di sini sampai ini ada reader itu hanya bisa membaca, nggak bisa coret-coret. Pakai point brush saja Mas untuk coret-coret. Anda pakai Y sama dengan apa Mas? Atau saya tuliskan? Iya, nggak apa-apa Pak. Kalau saya tuliskan berarti share screen-nya ditutup. Saya akan share screen di tempat saya. Ini ya. Iya. Saya Y-nya itu pakai cos 2x. Oh, Y-nya cos 2x. Kalau Mbak Erika tadi kan min 2 cos 2x itu toh. Iya. Sedikit berbeda. Maka DY per DX atau YAC-nya apa? YAC-nya min sin 2x kali 2. Ya. Min 2 sin. Ya. Min 2 sin 2x, iya. Jadi perkaliannya taruh di depan ya, jangan di belakang. Karena nanti khawatirnya, kalau Anda nulisnya min sin 2x kali 2, 2-nya di belakang ini, nanti nggak akan, hasilnya akan nanti berbeda. Kenapa? Kita sebelum saya lanjutkan Mas Arya, saya sampaikan. Kalau misalkan sampai menuliskannya, misal ya, saya menuliskannya sin 2x kali x. Anda tuliskan seperti ini misalkan, 2-nya di belakang. Maka yang dibaca ini nanti akan dikira 2x kali ini. Padahal maunya 2 kali, jadi 2-nya ini taruh di depan. Jadi usahakan penulisannya tidak sampai membuat orang ambigu atau salah paham ya. Jadi perkalian dalam fungsi ditaruh di depan, jangan di belakang. Kalau itu konstanta.
Oke, Y aksen sama dengan min 2 sin 2X. Lanjut, Mas Arya. Nah, terus kan Oh, udah terus ketemu ya, aksennya. saya sampaikan juga, titik itu tidak perlu ditulis ya, perkalian titik ini. Karena nggak kelihatan kalaupun ditulis. Dan tidak perlu ditulis juga nggak ada masalah, karena perkalian itu dempet pun sudah jadi perkalian, ya toh? Sin X, X ditulis dempet tanpa titik, itu seorang sudah mengartikan perkalian. Daripada Anda tulis titik, kira dikali titik nanti dikirain apa. Kalau kecuali memang itu titik yang desimal biasanya ditulis. Tapi kalau perkalian tidak perlu ditulis titik, itu nggak perlu. Kalau kurung lebih aman daripada titik, karena titik itu nanti dicontek temennya, titik nggak kelihatan, ya kan? Oke, lanjut Mas Arya. Ya, kan ini Y aksennya sudah ketemu min 2 sin 2X. Nah, di soal ini kan sin 2X, jadi kita perlu mengalihkan min setengah agar bisa jadi sin 2X. Jadi ini saya tulis integral min 2 Y pangkat 4 dikali min setengah Y aksen dx. Kemudian saya integralkan menjadi Y pangkat 5 per 5. Kenapa ini? Ini kan kalau dikalikan sudah hilang. Min 2 dikali min setengah. Terus jadinya ini 5Y pangkat 5 per 5 plus C. Terus kita masukkan Y, permisalan Y tadi ke dalam Y-nya. Jadi cos pangkat 5 2X per 5 plus C. Jawabannya berbeda kan dengan Mbak Erika? Iya, Pak. Ya, beda ya. Ada yang mau tanyakan dari jawaban Mas Arya? Jawabannya Mbak Erika jelas berbeda. Bisa menerima Mbak Erika ya? Iya, Pak. Oke, kalau bisa menerima dan sekarang lebih paham, pemisalannya harus hati-hati, tidak sembarang pemisalan, ya. Pemisalannya harus sesuai. Pemisalan itu memang suka-suka, tapi tidak sesukanya. Asal tapi tidak asal. Jadi jawaban Mas Arya bisa diterima. Ada yang komentar? Biasanya Mas Rizal komentar. Sama Pak jawabannya. Sudah sehati mungkin Pak. Teman-teman lainnya sudah cukup, bisa diterima ya. Kalau udah, saya lanjutkan ke nomor 5, nomor terakhir ya. Silakan ada yang mau mencoba. Siapa? Nggak ada. Apakah susah nomor 5? Saya, Pak. Silakan Mbak Hilda. Sebentar, Pak. Jadi di nomor 5 ini saya pakai metode yang dipakai di contoh soal Bapak sebelumnya yang ini. Sebentar. Yang ini, Pak. Yang nomor 4 yang ini. Yang dimana posisi fx-nya itu jadi x kuadrat, terus yang dx-nya itu akar x min 1. Kalau misalkan fx-nya diturunin jadi 2x, terus yang dx-nya diturunin jadi 2 akar x min 1. Nah, kalau misalkan di nomor 5 yang Bapak kasih, itu udah saya tadi. Yang nomor 5 itu, jadi
min X pangkat 3 per 2X plus 5, akar 2X plus 5 pangkat 3 ditambah 3X kuadrat per akar 2X plus 5. Yang pertama, si akar 2X plus 5-nya ini saya raikin dulu dua-duanya. Jadi, min X pangkat 3 dikali 2X plus 5 pangkat min 3 per 2. Soalnya dia asalnya itu tadi penyebut kalau misalkan dikalasin, eksponennya jadi negatif. Yang min 3 per 2-nya sama juga berlaku buat sampingnya yang 2X plus 5. Itu kan asalnya kalau dia jadi penyebut 2X plus 5 pangkat setengah. Kalau dinaikin jadi 2X plus 5 pangkat min setengah. Nah, ini sebenarnya nggak usah dijabarin makin dalam, tapi ini tuh ini tuh penjabaran dari rumus turunan yang fx gx. Jadi asalnya si minusnya ini punya si min 2x plus 5 pangkat min 3 per 2, tapi minnya dikedepanin. Yang pertama, fx-nya itu yang x pangkat 3. Kalau misalkan fx-nya diturunin, jadi 3x pangkat 2 di sini. Terus yang gx-nya itu asalnya akar 2x plus 5. Terus, maaf tulisan saya jelek. Terus min akar 2x, akar 2x plus 5 itu min, yang itunya min, harusnya 2x plus 5 pangkat min setengah maksudnya. Terus kalau diturunin jadi min setengah dikali 2x plus 5 pangkat min 3 per 2 dikali 2. Nah, 2-nya ini turunan dari yang 2x plus 5. Terus kan 2-nya dicoret jadi min 2x plus 5 pangkat 3. Terus kan tadi fx-nya x pangkat 3 dikali g aksen x. G aksen x-nya itu min 2x plus 5 pangkat min 3. Terus si minnya ini dikedepanin ke x pangkat 3. Terus jadinya min x pangkat 3 dikali 2x plus 5 pangkat min 3 per 2 ditambah si f aksen x-nya ini 3x pangkat 2 dikali gx-nya 2x plus 5 pangkat min setengah. Nah, terus jadi udah deh. Itu ternyata penyebaran dari rumus fx gx. Jadi langsung aja jawabannya x pangkat 3 per akar 2x plus 5 atau x pangkat 3 dikali 2x plus 5 pangkat min setengah. Udah. Silakan komentar. Ada yang ngerti atau mau membantah? Bisa minta tolong dibesarkan sedikit, ada yang nggak kelihatan. Oke. Nah, Hilda pakai browsing ya, nggak pakai Adobe. Apa, Pak? Nggak pakai aplikasinya PDF sendiri. Punya aplikasi ini PDF. Kalau misalkan buka dari file dokumen, PDF-nya dibukanya di tempat ini, Pak. Kebukanya. Udah otomatis dari laptopnya. Nggak bisa sampean pakai klik kanan, open with. Karena itu kalau dibuka, belum pernah dibuka, dia akan buka melalui HTML atau melalui browsing. Kalau di situ kan nggak bisa coret-coret nanti. Teman punya aplikasi apa? PDF, Reader, Acrobat, Firefox, atau apa untuk baca PDF file? Nggak ada. Nggak ada, adanya pakai ini. Kalau buka PDF, ya kalau nggak ada ya dibuka melalui browser. Tapi sama nggak bisa coret-coret ya. Oke, silakan ada yang mau tanyakan tadi. Bisa ya pakai coret-coret? Ini pakai ada draw sama eraser. Dibesarkan. Nggak kelihatan. Ada yang mau tanyakan, komentar teman-temannya? Hilda, itu yang fx kan min x pangkat 3. Kenapa yang di bawah cuma x pangkat 3 minnya hilang? Jadi itu asalnya minnya itu punya si min 2x plus 5 pangkat min 3 per 2. Nih, tadi kan aku tulis di sini. Cuman karena dia jadi kan asalnya x pangkat 3 dikali min 2x plus 5 pangkat min 3 per 2. Tapi si min punya 2x plus 5-nya ini dikedepanin ditaruh di x. Kenapa ditaruh di X? Kan nanti jadinya kalau yang belum paham nanti bacanya fx-nya jadi min X pangkat 3. Terus kok F aksen X-nya 3X kuadrat.
jadi bingung. Jadi gini, karena asal soalnya itu minnya itu di X. Jadi mau gak mau minnya itu dikedepanin. Ke depan kan asal soalnya min X pangkat 3. Kecuali X pangkat 3 ataupun minusnya di penyebutnya. Gitu. Jadi minusnya bukan di atas tapi di bawah. Tapi itu ngikutin asal soalnya, makanya minusnya dipindahin ke depan. Kan sama aja tuh. Kan ada yang namanya sifat apa tuh namanya? Yang di logika yang kalau misalkan itu bisa aja dipindahin, minusnya di depannya sama belakang, yang penting itu hasilnya perkalian. Kayak misalkan min 4 dikali 7, kan sama aja hasilnya, jadi 4 kali min 7. Itu sama aja hasilnya. Ada komentar lagi? Jadi Mbak Hilda membuat pemisalan fx sama dengan min x pangkat 3 Mbak Hilda ya. Iya. Terus turunannya atau f asen x hasilnya adalah 3x pangkat 2. Min apa plus? Plus, Pak. Minnya kemana minnya? Minnya aturan itu punya si penyebutnya, Pak. Punya si akar 2x plus 5 pangkat 3 itu harusnya. Minnya ikut bawah. Iya, harusnya minnya ikut bawah. Cuman, tapi asal soalnya itu minnya di x-nya, Pak. Ataupun bisa jadi apa namanya, jadi minnya itu ikut si x-nya itu. Maksudnya. Minnya yang ikut x, ikut pembilang atau penyebut? Ikut pembilang. Tapi Pembilang. harusnya ikut penyebut. Tapi di situ ikutnya pembilang, tapi harusnya ikut penyebut. Akhirnya ikut penyebut. Di soal Ya, ikut pembilang kan itu di soal. Minnya kan min x pangkat 3. Ya kan? Minnya kan hanya di situ. Penyebutnya kan tidak ada minusnya toh? Nggak ada. Nggak ada. Minusnya hanya di min x pangkat 3. Itu Anda misalkan sebagai fungsi f. Turunannya adalah min 3x pangkat 2. Kenapa itu turunannya kok jadi plus? Yang ditanyakan itu bisa dijelaskan? Jadi gini Pak, asalnya itu minusnya itu punya min 2x plus 5 pangkat min 3/2. Hah? Asalnya? Ya, asalnya tuh minusnya ini, kalau misalkan si penyebutnya dinaikin, itu kan asalnya harusnya minusnya punya si 2x plus 5 pangkat min 3/2. Kalau minusnya dinaikkan, miliknya minus. Jadi di situ akar minus jadinya. Miliknya 2x plus 5. Begitu Mbak Hilda. Berarti nanti akar minus jadinya. Iya. Akar minus masa bilangan real? Akarnya itu kan akar positif, bukan akar minus. Minnya Anda pindah ke 2x plus 5 kan? Iya toh? Kalau minnya Anda pindahkan ke 2x plus 5, maka dia menjadi akar minus, bukan akar plus. Akar minus itu bukan bilangan real. Kan tidak suka-suka ya memindahkan minus. Memindahkan hutang itu enggak suka-suka. Minusnya kan miliknya X pangkat 3, kenapa dipindahkan ke bawah? Kenapa Mbak kok dipindah ke bawah? Nanti akarnya jadi minus. Akar minus kan itu
kalau Anda pindahkan ke 2x plus 5? Ya Pak, kan karena dia bilangan real, nggak bisa minus, makanya minusnya di X pangkat 3. Nah, kalau minus 2x plus 5 itu pangkatnya akar. Masa akar minus? Ya kan jadinya akar minus. Akar minus mana ada bilangan real? Kecuali positif nggak masalah. Tapi itu negatif. Negatif itu minus. Tidak serta-merta dipindahkan atas bawah sesukanya. Bagaimana Mbak Hilda? Anda pindahkan kan itu menjadi penyebutnya kan yang minus. Jadi yang minus itu minus 2x plus 5 maksudnya begitu? Ya. Iya Pak, soalnya turunan dari yang GX-nya itu hasilnya segitu Pak harusnya. Coba Mbak dituliskan pemisalannya biar jelas antara fungsi dan turunannya. Boleh pakai apa? Aplikasi apa yang bisa menuliskan coret-coret? Kan yang GX-nya itu saya nulisnya akar 2x plus 5. Ya ditulis di coret-coret. Terus pemisalannya biar clear. Biar enggak lesan aja. Ditulis biar bisa jelas. Kita pakai aplikasi apa sampean? Kalau di sini sama enggak bisa coret di situ, harus pakai aplikasi Paintbrush minimal. Ini kelihatan nggak Pak tulisan? Belum, sama share screen-nya di stop, kemudian share screen pindahkan ke aplikasi lain kalau misalkan ganti aplikasi. Gimana ya? Share screen-nya di stop. Nah, kemudian share screen lagi pindah ke aplikasi yang mau ditampilkan. Kayak gini Pak. Kok pancet? Saman mau menampilkan apa Mbak? Coret-coretannya atau soal jawaban tadi? Iya. Kok bingung ya Mbak? Coret-coretannya lewat aplikasi apa Paintbrush lah. Nah itu. Nah ya. Itu apa itu? Apa Mbak itu? Ini GX. Oh, GX. Maaf Pak, saya nggak bisa list di laptop. F-nya dulu Mbak, kan F-nya dulu apa? Titiknya apa? Fx apa? Titik apa? Lima soal butuh waktu lama ini. Gini Pak, terus bentar sebentar Pak. GX-nya 2x plus 5 pangkat min setengah. Kok min setengah ya? Itu Pak, tadi penyebutnya dinaikin Pak. Penyebutnya dinaikkan kan dia pangkat 3. Masa pangkat min setengah? Nah ini Pak, GX-nya bukan yang itu.
Oh, yang itu, yang akar aja ya. Ya wes 2x Iya, yang plus 5. maaf. Kayak mengukir di kayu ya. Pelan-pelan. Gini, Pak. Oh iya, dikali 2. 2, terus dicoret. Ini, Pak. Oke. Jadi minusnya itu di G asen ya. Iya. Di asen tuh. Jadi min 2x plus 5 pangkat min 3/2. Artinya min tadi di awal harusnya kalau itu di bawah dijadikan min, jadi maksudnya pindah ke bawah atau nanti sama aja minnya pindah ke kanan ya. Min itu maksudnya gitu ya. Jadi min f-nya itu adalah x pangkat 3, bukan min x pangkat 3, ya kan? Jadi f-nya adalah x pangkat 3. Karena orang akan membaca, kalau nggak ditulis, F-nya itu min X, ada minnya yang saya tanyakan tadi. Padahal F-nya tanpa minus, ya kan? Kalau tanpa minus kan berarti minusnya masih ada. Lah minusnya masih ada itu nanti akan dipakai oleh di asen X yang ada di bawah itu. Maksudnya begitu ya? Iya, Pak. Nah, kalau seperti ini kan paham, pemisalan ini penting. Jadi pemisalannya nggak pakai minus. Minusnya nanti akan digunakan di yang bawah. Yang pakai G asen X. Jadi G asen X itu bernilai minus. Minusnya digunakan di situ. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Teman-teman lainnya. Tidak ada yang tanyakan? Dari jawaban Mbak Hilja. Sudah bisa diterima. Kalau sudah bisa diterima, maka tuntas nomor 5. Silakan ditutup Mbak Ilja. Oke, saya yang akan bertanya.
mengenai beberapa pertanyaan nomor yang dibahas tadi tentang menggunakan konsep perkalian fungsi dengan turunannya untuk diintegralkan. Contohnya nomor Mas 3 tadi nomor 2. Bukan. Nomor 4. Ya, nomor 4 ya. Nomor 4 tadi yang jawab Mas Fahmi ya. Anis Pak, saya menjawab nomor 2. Oh ya, nomor 2 Mas Fahmi. Oke, saya tampilkan yang nomor 4 pekerjaannya Mas Fahmi. Yang terakhir. Ini ya, bisa dilihat. Di sini dengan pemisalan Y, ada Y pangkat 4. Di sini ada Y asen. Tetapi yang diintegralkan hanya Y asen saja. Y pangkat 4 saja, Y asen 3. Ya kan? Saya bukan hanya bertanya kepada Mas Fahmi, saya bertanya kepada semuanya. Barangkali ada yang bisa menjawab. Kenapa Y asen tidak bisa atau tidak diintegralkan? Yang diintegralkan itu hanya Y pangkat 4 saja. Apakah nanti hasilnya sama dengan yang tanpa Y asen? Misalkan ya ini. Integral Y pangkat 4 dengan integral Y pangkat 4 kali Y asen. Apakah hasilnya sama? Silakan dijawab. Ada yang menjawab. Beda, Pak. Siapa yang jawab? Mas Arya sendiri? Iya, Pak, beda jawabannya. Jawabannya beda. Penjelasannya gimana? Kalau Y Pak, putus. Halo, cek. Ya, masuk Mas Arya. Nah, kalau Y pangkat berapa itu, Pak? 4. Kalau Y pangkat 4 dx itu nanti hasil integralnya dikalikan juga dengan hasil turunan dari Y pangkat 4 itu, Pak. Kalau Y-nya yang itu, Pak. kalau Turunan yang Y. bawah, Kalau yang bawah itu kan nanti bisa dicoret gitu, Pak. Y aksen sama seper Y pangkat 6, 4. dicoret yang mana, Mas? Kan kalau yang bawah itu nanti gimana ya, Pak? Atau mau coret-coret sendiri, share screen? Kan jawaban sampean ini ada Y asen. Terkesan tidak ada Y asen. Ya kan? Ini min 2 kali min setengah kan habis. Y pangkat 4 diintegralkan jadi ini. Nah ini dikemanakan?
dibuang ke laut. Apakah jawabannya sama? Kalau begitu dengan tanpa perkalian Y asen. Itu yang kita tanyakan. Silakan Mas Arya, jawaban sampean ada mengatakan berbeda. Tapi sampean menerapkan di sini seperti tanpa ada Y asen, berarti sama mengatakan harusnya sama. Tapi kenapa sekarang Anda mengatakan beda? Gimana Mas Arya? Karena tadi nggak ada yang bertanya itu. Jadi saya tanyakan barangkali apa malu bertanya atau lupa. Harusnya kalau paham bisa dijawab. Tapi kenapa paham, kenapa tadi nggak ada yang nanya? Barangkali Mas Rijal bisa menjawab atau yang lain. Karena saya hafalnya Mas Rijal aja. Ada yang lain silahkan. Tidak ada yang tahu? Itu Pak, kalau Y aksen diintegralkan kan jadi Y-nya itu sendiri. Y itu sendiri. Berarti ada nilainya. Berarti kenapa sampean tidak mengintegralkan? Ini nilainya berbeda dong dengan jawaban sampean. Berarti Y asen ini harus diintegralkan. Dan kan hanya mengintegralkan Y pangkat 4. Hasilnya Y pangkat 5/5 plus C. Kenapa Y asennya tidak diintegralkan? Soal seperti ini nomor 4 yang pakai turunannya, saya kira bukan hanya soal nomor 2 ya, soal berapa lagi ya tadi. Jawaban dari nomor 2 juga tadi itu sebenarnya menggunakan Y asen juga. Jawaban dari Mas siapa tadi? Rizal atau siapa? Nomor 2 itu siapa ya kan? Saya Pak nomor 2. Pak, ini ya. Oke. Iya. Silakan ada yang mau menjawab. Mas Rizal juga nggak tahu. Mbak Erika juga tadi kan menggunakan Y asen juga toh. Ternyata yang diintegralkan hanya Y pangkat 4 saja, Y asennya tidak. Nomor 3 juga begitu, nomor 3 tadi yang jawab siapa ya? Ini juga menggunakan Y pangkat setengah, ada Y asen. Kenapa yang diintegralkan hanya Y pangkat setengah, Y asennya tidak, ya kan? Sama dengan nomor 3. Nomor 2, 3, 4 semuanya menggunakan Y asen di dalam integral. Kenapa yang diintegralkan hanya Y pangkat, bukan turunannya juga? Silakan dijawab. Silakan, ada yang mencoba?
Tidak ada satupun. Barangkali Mbak Hilda, Mbak Nindi, atau Mas Fahmi, atau Mbak Erika, atau yang lain. Tidak ada? Oke, nggak ada ya. Saya jawab kalau gitu, kalau nggak ada. Kalau menurut pekerjaan yang kita bahas tadi, antara integral Y pangkat 4 dx dengan integral Y pangkat 4 kali Y asen dx, hasilnya sama atau beda sih? Kalau yang Beda, kita Pak. bahas. Hah? Mbak Hilda mengatakan beda. Berarti salah semua yang kita bahas tadi ya. Kalau beda kan berarti nilainya ada ini. Ya, nilainya ada. Kalau nilainya ada kan berarti kan harus ada integralnya. Nggak boleh hilang. Kenapa itu hilangkan? Artinya sama dengan tanpa Yasen. Bagaimana? Itu Yasen apa Y pangkat 1 ya, Pak? Yasen. Kan ini Yasen toh. Nomor 2, 3 juga sama pakai Yasen. Ini kan Yasennya kan, ini Y. Ini Yasen, ya toh? Ini Y. Ini Y asen, ya kan? Ini Y. Ini Y asen. Jadi semua menggunakan perkalian dengan turunannya. Tapi yang diintegralkan kenapa turunannya nggak ikut? Apakah turunannya itu tidak bisa diintegralkan? Atau tidak punya nilai? Bagaimana? Harusnya paham. Karena nomor 2, 3, 4 yang kita bahas tadi semuanya pakai konsep ini. Gimana? Tidak ada satupun. Nah, tidak, saya jawab. Apanya itu sebenarnya sepele. Jadi, ini kalau kita teruskan, ini Y pangkat 4. Y asen itu sama dengan, untuk lain tulisannya itu DY per DX. Jadi di sini DX. Sehingga hasilnya integral Y pangkat 4 apa? DY. Jadi hasilnya berbeda. Kalau ini hasilnya Y pangkat 4 DY, kalau ini hasilnya beda. Dengan ini kan hasilnya beda ya. Tulisannya antara Y pangkat 4 DX dengan Y pangkat 4 DY itu berbeda. Tulisannya beda, hasilnya ya beda. Jadi seandainya tidak ada Y pangkat asen, Y asen, maka jawaban ini salah. Tetapi karena ada Y asen, maka jawaban ini benar. Jadi ini sebenarnya bukan DX. Kalau DX hasilnya berbeda. Tapi kalau DY jawabannya benar ini.
Y pangkat 5 per 5 plus C. Benar. Jadi Y pangkat asen. Y asen ini kalau ditulis dalam bentuk lain dy per dx, sehingga dia bukan terhadap x integralnya. Berarti terhadap y. Karena terhadap y, maka y asen ini bukan hilang bentuknya. Bentuk lain ini akan menghilangkan dx menjadi hanya dy. Sehingga integralnya cukup y pangkat 5 per 5. Tetapi kalau ini integral y pangkat 4 dx, hasilnya beda. Enggak sama. Hasilnya beda karena dia diintegralkan terhadap x. Kalau ini diintegralkan terhadap y. Kalau integralkan terhadap x, hasilnya bukan y pangkat 5 per 5. Karena ini terhadap x. Jadi hati-hati, integral itu belakangnya harus terhadap siapa harus jelas. Oleh karena itu nanti kalau ujian jawabannya integral itu diperhatikan terhadap siapa. D-nya jangan lupa terhadap apa. Karena integral itu enggak akan berkata apapun kalau enggak ada pasangannya. dx atau dy. Paham ya? Ada yang Paham, Pak. komentar? Silakan. Mas Rijal paham? Mas Fahmi? Berarti nanti kalau integral yang terhadap X itu berarti nanti hasilnya itu kita tambahkan X ya, Pak? Betul. Yang Y pangkat 4-nya tetap ya, Pak? Nggak Ya. berubah. Jadi di sini hasilnya X kali Y pangkat 4. Nah, kan beda kan hasilnya dengan ini, hasilnya adalah Y pangkat 5 per 5. Nah, kan beda. Oke, paham ya? Iya, Pak. Jadi integral itu pengangkatan tergantung dari siapa yang angkat. Kalau diangkat sendiri seperti ini, Y pangkat 5 dy, maka dia berubah. Oleh karena itu, yang mengangkat sampean semua itu diri kalian masing-masing. Tapi kalau ini yang mengangkat orang lain, maka dia tetap hanya menempel tambahan saja. Oleh karena itu peningkatan diri itu hanya ditingkatkan oleh diri masing-masing, maka dia boleh bisa berubah. Tetapi kalau diangkat orang lain, dia hanya nempel, dia nggak ikut berubah tetap. Itu makna filosofi, ya. Jadi yang mengangkat nilai sampean semua itu ya sampean sendiri. Kalaupun sampean sekarang ini mungkin satu kelompok dengan yang lain sehingga nilai terangkat itu hanya nempel-nempel aja. Nanti ketahuan waktu di akhir, di ujian. Karena bekerja sendiri-sendiri. Apakah Anda terangkat atau hanya sekedar nempel di tugas yang mungkin bisa dikatakan numpang nama, itu nempel-nempel aja. Tidak berubah. Begitu ya. Silakan ada komentar, pertanyaan yang lain. Gak ada ya. Cukup ya. Memang ini adalah konsep dari aturan integral yang pertama yang saya tampilkan di slide. Dan itu memang bisa dibuktikan seperti ini. Bahwasanya kalau perkalian dengan turunannya, bukan berarti turunannya itu dihilangkan atau dinafikan. Tetapi turunannya itulah yang membuat dia terintegralkan sendiri terhadap Y. Jadi Mas Fahmi, integral Y asen kalau terhadap dx hasilnya bukan Y. Ya, bukan Y ya. Tetapi kalau terhadap Y bukan terhadap X barulah hasilnya Y. Jadi tergantung siapa yang mengintegralkan. Kalau terhadap Y maka hasilnya Y. Tapi kalau terhadap X
hasilnya bukan Y. Bisa diterima? Berarti integral Y asen dx hasilnya apa kalau bukan Y? Integral Y asen dx hasilnya belum ada suara. Hasilnya apa? DY, Pak. Apa? Mas Fahmi ya? DY. DY. DY hasil bukan Y. Kalau tadi Mas Arya mengatakan turunan integralnya kan Y. Bukan ya. Integral Y asen dx hasilnya DY. Bukan Y. Hati-hati. Cukup? Ada lagi yang mau dipermasalahkan? Konsep-konsep integral. Harus fix konsep integral. Ada yang nggak paham? Untuk lebih lanjut, silakan dipelajari bagaimana teknik-teknik integral. Ini konsep-konsep integral, semua 5 soal ini saya gabung, baik integral polinomial, trigonometri, perkalian, komposisi dengan turunannya, ini langsung jadi satu. Minggu depan, sementara tidak saya kasih tugas lagi, hanya belajar lebih lanjut untuk memahami konsep integral ini. Minggu depan akan saya beri materi baru. Ada pertanyaan? Cukup? Nggak ada yang tanyakan lagi? Kalau udah cukup, untuk latihan soal, kalau misalkan ingin coba, silahkan. Silakan latihan mandiri untuk konsep-konsep yang lain tentang teknik integral. Minggu depan akan saya beri materi baru. Jadi kalau merasa kurang paham di konsep tertentu, silakan latihan mandiri. Daripada saya kasih tugas, nanti khawatirnya macam-macam, maka cukup latihan mandiri. Macam-macam akhirnya kebanyakan tugas, ngeluh, dan sebagainya itu ya. Lebih baik latihan mandiri. Yang merasa butuh ya silakan, yang nggak butuh ya silakan. Masing-masing yang akan membawa kemajuan individunya. Kalau nggak ada yang tanyakan, cukup sampai di sini. Kita akhiri ya. Minggu depan materi baru lanjutannya. Saya nggak masih tugas lagi, cukup seminggu atau 2 minggu sekali cukup sebagai latihan secara formal. Kalau latihan secara non formal bisa dilatih sendiri. Kalau dulu saya ngajar kalkulus, wah itu latihan terus sampai dikerjakan pakai buku. Satu buku khusus, buku tugas. Tapi untuk tahun ini saya agak lunak. Berhubung kan masa pandemi, barangkali mahasiswa kesusahan, nanti tambah susah kalau misalkan disuruh mengerjakan banyak. Maka cukup sadar diri, masing-masing kebutuhan diri masing-masing. Untuk latihan sendiri, mengerjakan tugas-tugas yang ada di buku Parsol ya, yang sudah saya share. Terima kasih, kalau gitu kita akhiri, dan mohon maaf atas awalan yang memanas tadi. Mudah-mudahan tidak diulangi untuk minggu depan.
Jadi kalau awal itu biasa, awal itu semua harus ready. Karena kalau di kelas itu siap dulu, berdoa siap, persiapan. Habis itu semua udah siap, guys. Kalau yang lari-lari segera duduk dan sebagainya. Pasti itu kalau di kelas. Tapi kalau online ya harus disesuaikan. Nggak lari-lari, tetap dilihatkan di muka, di depan laptop atau HP supaya fokus ke doanya. Karena doa itu sangat menentukan loh ya. Keberhasilan itu juga bergantung pada yang di atas. Kita alhamdulillah semoga bermanfaat. Nah, ini kita akhiri juga dengan alhamdulillah supaya ilmu itu masuk. Doa itu penting loh ya. Awal diakhiri juga doa itu penting sekali karena tanpa doa ilmu nggak bisa masuk. Kalau nggak percaya buktikan aja. Mungkin masuk tapi nggak barokah. Ya, jadi gitu, nggak barokah itu artinya sekarang lolos semester depan ditanyai udah lupa. Itu namanya ilmunya nggak barokah, nggak melekat, hanya sekedar mencari nilai. Alhamdulillah, semoga manfaat. Alhamdulillahalamin. Bila hidayah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.